5 Juli lalu sebanyak 47 warga di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilarikan ke rumah sakit usai mengalami halusinasi berat karena diduga mabuk kecubung. Kondisi itu berujung malapetaka setelah 2 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Dan untuk membahas kasus ini kita terhubung melalui saluran telepon dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi. Selamat malam Pak Adam. Pak Adam, selamat malam. Ya, selamat malam, Mas. Ya, Pak Adam, ini berdasarkan laporan dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Banjarmasin, para pasien yang diduga mabuk kecubung masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan sejak 5 Juli lalu begitu. Dan hari ini saya mendengar informasi warga yang diduga mabuk kecubung bertambah menjadi 49 orang. Apakah betul demikian, Pak Adam? Sebelumnya Polda Kalsel menangkap pria berinisial M, lalu bagaimana perkembangan penyelidikan polisi terhadap kasus ini, Pak Adam? Ya, Mas. Jadi sejak 5 Juli sampai 12 Juli kemarin memang ada fenomena di mana ada banyak daripada korban datang ke Rumah Sakit Sambang Lihum dengan kondisi mabuk dan berhalusinasi. Dugaan awal mereka kemabukan konsumsi kecubung. Kemudian kita melaksanakan lidik untuk meriksa para korban kita belum bisa karena situasinya mereka masih linglung, masih dalam perawatan, masih nggak bisa menyampaikan keterangan. Kemudian 2 hari yang lalu kita berhasil memeriksa 2 orang korban atas nama AR dan S. Yang pertama kali viral itu perempuan dan laki-laki itu yang sampai keluar busa mulutnya. Dari keterangan kedua korban kita ambil keterangan bahwa mereka mengonsumsi sebuah pil baru berwarna putih dan tanpa logo, tanpa merek. Jadi nggak ada logo sama mereknya, Mas. Sebanyak 2 sampai 3 butir. Jadi apakah ada campuran lain? Kalau dari pengakuan 2 korban itu, mereka menyampaikan bahwa tidak ada, hanya pil itu saja. Oke. Sebelumnya kita juga kita melakukan penangkapan tadi yang sudah disampaikan. Direktorat Polda Narkoba Kalimantan Selatan sudah berhasil menangkap M 20 ribu butir pil tersebut. Kemudian dari keterangan korban AR dan S, kita peroleh informasi dia membeli di mana dan didapatlah oleh Polresta Banjarmasin 3 tersangka atas nama MS, IR, dan S, di mana didapat barang bukti sejumlah 906 butir. Tapi polres-polres lain juga ada perintah untuk mencari tahu keberadaan barang-barang tersebut sebelum beredar luas. Akhirnya ada kabupaten di Polres HST juga mendapat 2 tersangka dengan barang bukti 1000 butir. Kemudian di Kabupaten Banjarbaru, Kapolresnya juga berhasil menangkap 1 orang tersangka dengan barang bukti 605 butir. Jadi total tersangka yang sudah ditangkap oleh Polda Kalimantan Selatan sebanyak 7 tersangka. Semuanya sudah dalam proses penanganan kita. Untuk barang bukti pil putih itu kita bawa ke laboratorium forensik, Mas, untuk mengetahui kadar apa yang ada di dalam obat tersebut. Ya. Pak Adam, boleh dijelaskan singkat saja kira-kira M ini yang ditangkap oleh polisi ini berperan sebagai apa, Pak Adam? Pengedarkah atau seperti apa? Pengedar. Lalu bagaimana cara M ini mengedarkan kepada masyarakat atau warga di sana, Pak Adam? Sudah dapat keterangan atau belum? Ya, mereka menjual dengan harga 1 butirnya 25.000. Jadi pada orang-orang mungkin kelompok-kelompok tertentu, anak-anak muda tertentu, seolah-olah itu bahwa itu obat penenang. Iya. Karena keterangan dari 2 orang itu, korban AR dan S, kenapa mengkonsumsi itu karena untuk menenangkan diri, obat penenang dibilangnya. Iya. Tadi Pak Adam sudah menjelaskan sedikit ini ya, telah mengusut adanya peredaran pil yang belum diketahui jenisnya, kemudian pil sudah dibawa ke laboratorium forensik. Apakah polisi sudah mendapatkan hasil pemeriksaan kandungan pil yang diduga dikonsumsi oleh para pasien ini? Saya dengar Polda Kalsel melibatkan Badan POM dan BNN untuk mengusut perkara ini, Pak Adam. Apakah hasil penelusuran penyebab pasien mabuk dan berhalusinasi ini sudah dipastikan karena ada kandungan kecubung atau hanya pil putih tersebut, Pak Adam? Kalau untuk pertama kali kita duga bahwa dia adalah konsumsi kecubung, jadi kita bersama BP POM dan BNN mengirim sampel kecubung ke Surabaya. Itu. Kemudian kalau yang pil putih ini dalam proses pengiriman, Mas, mungkin masih dalam diolah oleh laboratorium forensik di Surabaya. Nanti bila ada pasti akan kita share kandungan apa yang ada di dalam pil putih tersebut. Ya, Pak Adam, menurut pantauan Pak Adam dan rekan-rekan kepolisian di sana ya, di Polda Kalimantan Selatan, saya ingin bertanya saja, sudah ada 49 orang yang masuk dirawat di rumah sakit dikarenakan mabuk dan berhalusinasi. Apakah kemungkinan masih banyak warga lainnya yang mengalami hal serupa, berhalusinasi karena mengonsumsi pil-pil tersebut, Pak Adam? Sampai saat ini kita masih melakukan pemantauan, Mas, di rumah sakit, puskesmas, ataupun
tempat-tempat medis lainnya bila ada hal-hal yang menyerupai korban yang informasi sudah 50 orang ini Mas, 50 kalau misalnya. Yang informasi dari rumah sakit tadi siang kami berkoordinasi sudah 50 korban. Ya Pak Adam, saya mendengarkan informasi ada 2 orang meninggal dunia akibat kejadian ini, begitu ya. 2 diantaranya masing-masing 22 dan 44 tahun, keduanya adalah laki-laki warga Banjarmasin. Apakah polisi sudah melakukan otopsi Pak Adam kepada korban meninggal ini untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya, Pak Adam? Kalau penyebab pasti kematiannya kita masih dalamin Mas, kita masih cari tahu ke dalam penyebabnya. Namun untuk pelaksanaan otopsi dari Direktorat Narkoba Polda sudah berkoordinasi sama pihak keluarganya, sementara masih belum berkenan untuk dilaksanakan otopsi. Sampai saat ini seperti itu informasi yang kami dapat dari penyidik. Iya, Pak Adam, mungkin masih banyak yang belum tahu ya jika kecubung terlepas dari pil putih yang tadi disebutkan ya, kecubung juga merupakan tanaman hias yang belum masuk daftar kategori dilarang untuk konsumsi, yang secara undang-undang juga belum masuk golongan narkotika. Lalu upaya apa nih yang dilakukan oleh kepolisian di sana Pak Adam agar kasus ini tidak terjadi lagi? Karena para pasien ini ternyata bukan hanya berasal dari di Kalimantan Selatan saja, tapi ada dari Kalimantan Tengah begitu. Ada upaya apa dari kepolisian untuk melihat kasus ini, Pak Adam? Iya, pertama dari Bapak Kapolda dan Dir Narkoba sudah memberi perintah kepada para Kapolres jajaran. Pertama untuk memetakan, mendata dan memetakan di mana ada tanaman-tanaman rumah-rumah yang ada tanaman kecubung. Kemudian kita menghimbau. Jadi kita hanya baru bisa sebatas menghimbau agar tidak ada yang mengkonsumsi kecubung karena kita tidak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya. Bahkan ada beberapa warga yang dengan kesadaran bersama polisi mencabut, membakar tanamannya sendiri ya Mas. Cuma kita masih bersifat menghimbau agar jangan digunakan, khususnya kecubung itu. Khusus obat juga kita himbau melalui media, melalui medsos, agar jangan menggunakan obat-obat yang belum tahu kandungannya seperti apa. Terutama obat yang baru ini, yang tanpa merek dan tanpa logo ini, kita nggak tahu kandungannya seperti apa, agar masyarakat sama-sama kita saling menjaga agar tidak mengkonsumsi obat-obat seperti itu. Jadi sementara kita masih melakukan himbauan-himbauan seperti itu, Mas. Ya, baik. Pak Adam, kita berharap kejadian ini tak terjadi kembali dan masyarakat semakin sadar untuk menjauhi obat-obatan terlarang, bahkan tanaman kecubung yang bila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan, bahkan berujung maut begitu ya. Terima kasih Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi. Sehat selalu, selamat malam Pak Adam. Selamat malam Mas Victor, terima kasih.